Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah dapat mengikuti siri Devotion from Nation yang saya ingin bawa dari Sibitang, Sabah. Sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah memimpin menyertai kami. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengurapi setiap pendengaran kami untuk teman-teman dan seluruh anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti siri Devotion from Nation pagi hari ini ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang kami nikmati, yang kami belajar pagi ini menjadi kebenaran yang dimeteraikan dalam hidup kami, dan itu akan menuntun kami untuk lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami percaya setiap kata yang diungkapkan daripada firman-Mu ketika kami meresponinya dengan cara yang tepat, maka itu akan dapat mengubah hidup kami untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di pagi hari ini saya ingin membawa kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 24 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Matius 24 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Daripada pembacaan ini saya ingin menarik satu ayat kunci ataupun ayat emas daripada pembacaan ini yang terdapat dalam ayat 33. Sekali lagi saya baca, yang berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Pagi hari ini saya membawa kita merenungkan firman Tuhan yang saya berikan temanya menghargai waktu, menghargai masa. Ketika kita sedang menaiki taksi ataupun kita sedang menaiki kendaraan yang kita bayar jarak perjalanan kita dari satu tempat ke destinasi kita, kita akan sentiasa memperhatikan bagaimana akrometer kepada kendaraan itu bergerak. Semakin meningkat, semakin jauh jarak yang kita lalui, maka nilai yang perlu kita bayar, nilai kos yang kita bayar semakin besar ataupun semakin banyak. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu gambaran bahwa semakin lama harga masa itu akan semakin tinggi. Selama akrometer terus berjalan, terus berputar, maka semakin besar pula kos yang kita harus bayar kepada pemandu kendaraan tersebut. Dan ketika itulah kita akan menyadari bahwa harga itu begitu penting sekali, bahwa waktu itu begitu mahal. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebagai satu gambaran
betapa mahalnya, betapa berharganya atau bernilainya setiap kesempatan, setiap waktu, setiap masa yang kita ada. Setiap orang memiliki masa yang sama 24 jam dalam satu hari. Dan mari kita coba renungkan berapakah waktu yang telah kita pergunakan untuk diri sendiri. Maksudnya untuk kita bekerja. Berapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang rohani. Ataupun berapa waktu yang kita telah pergunakan untuk melayani Tuhan. Tidak sedikit orang percaya ataupun orang Kristen yang berkata, Pak, waktu ini masih panjang lagi. Yang penting untuk saya adalah mencari uang, mencari nafkah, mencari sara hidup. Urusan yang berkaitan dengan pelayanan, urusan hal-hal yang berkaitan rohani, tunggu sajalah kemudian saja. Saya utamakan ini dulu. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita pernah menunda ataupun menangguhkan waktu untuk mengerjakan segala sesuatu. Karena kita tidak tahu adakah kesempatan itu akan berulang lagi atau akan datang semula. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata, manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jarat, begitulah anak-anak manusia terjarat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka, karena hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kalau kita menyanyiakan waktu, itu sebenarnya kita sedang menyanyiakan kehidupan kita. Orang yang selalu berhasil memanfaatkan waktunya dengan baik, itu adalah orang yang sedang berhasil mengisi hidupnya dengan baik. Oleh itu, saya ungkapkan sekali lagi apa yang ditulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkan benihmu pagi-pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu sangat berharga. Oleh itu jangan kita sampai menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena ketika kita sia-siakan waktu dan kesempatan itu, boleh jadi kita akan menyesal dan itu tidak akan kembali lagi. Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kehidupan seorang Kristen yang normal ialah ketika dia sedang sadar dan tahu bahwa ada panggilan Tuhan untuknya. Kalau kita kembali melihat bagaimana ke-12 murid Tuhan Yesus Kristus yang telah dipanggil dan mereka mengikuti Yesus, mereka sadar bahwa itu ada satu panggilan yang begitu penting yang perlu diresponi untuk melayani Tuhan. Karena tujuan umum Tuhan memanggil kita adalah untuk melayani Dia. Kalau sampai pada waktu ini kita masih memiliki sikap menunda, kita masih memiliki sikap tidak mau terlibat di dalam melayani Tuhan, tidak mau terlibat terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu berarti kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak normal, ya. Karena orang yang normal menyadari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang pada akhir-akhir ini ada saja alasan mereka atau dalih mereka yang dikemukakan untuk menghindarkan diri dari terlibat melayani Tuhan.
Ada yang berdalih karena sibuk dengan pekerjaan, ada yang berdalih atau beralasan sibuk dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang pribadi. Dan mereka mengatakan tunggu sajalah waktu yang lain. Tetapi bila itu terjadi, bila kita mau lakukan itu, malah ada yang terpaksa melibatkan diri di dalam pelayanan karena didorong oleh sesuatu keadaan, bukan karena kesadaran yang timbul dari hati nuraninya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari waktu yang begitu singkat sekali, mari kita menyediakan waktu kita untuk melayani Tuhan, mengambil kesempatan yang terakhir ini untuk melaksanakan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita hanya menyediakan waktu sepenuhnya hanya untuk pekerjaan kita sehari-hari ataupun untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang bersifat duniawi ataupun hanya untuk melaksanakan kegemaran kita, hobi kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya memiliki hati yang rindu, yang terbeban untuk melayani sesama orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang begitu penting kepada kita. Teladan hidupnya, Dia datang ke dunia dengan tujuan untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi dunia ini. Dalam Matius 20 ayat 28 berkata, Anak manusia yaitu Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Teladan Kristus itulah menjadi teladan kita sebagai orang-orang percaya. Kita juga dipanggil untuk melayani dan memberikan hidup kita bagi orang lain. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, isu yang kedua bagi kita orang-orang yang sedang melayani Tuhan, melayani itu berbicara tentang soal hati. Sebab hati adalah pusat keinginan, pusat harapan, cita-cita dan impian kita. Dan sikap hati kita di dalam melakukan sesuatu akan menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu yang kita kerjakan. Kita boleh saja dilihat begitu aktif dalam pelayanan, aktif di dalam pujian dan penyembahan, aktif di dalam doa, aktif di dalam menyampaikan message firman Tuhan. Tetapi kalau hati kita tidak terfokus, tidak tertuju kepada Tuhan, maka seluruh pelayanan yang kita lakukan itu sia-sia dan tidak lebih daripada upacara ataupun rutin ataupun hal-hal yang dilakukan secara biasa. Firman Tuhan berkata, Tuhan melihat seluruh kehidupan kita, Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan mengerti segala tujuan niat yang ada di dalam hati kita. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghargai setiap kesempatan, melayani dengan lebih sungguh di dalam kehidupan kita ketika kita telah dipanggil dan meresponi panggilan Tuhan. Waktu dan kesempatan itu tidak selamanya ada, karena waktu itu akan berakhir. Waktu itu akan berakhir. Justru itu selagi ada waktu dan kesempatan, janganlah menundakan waktu untuk melayani Tuhan. Demikian pagi ini renungan firman Tuhan untuk kita bersama. Hargai waktu kita, hargai masa dan kesempatan yang ada pada kita. Mari kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan ini sehingga kami dapat belajar bersama-sama daripada firman-Mu untuk menghargai waktu yang ada ya Tuhan.
Setiap kesempatan itu semakin hari itu semakin berharga. Kesempatan yang ada tidak akan berulang kembali ya Tuhan. Justru itu biar kami yang telah belajar pada pagi ini mendengar daripada renungan ini ya Tuhan, meresponi setiap kebenaran firman-Mu untuk bertindak dan memberikan waktu kami sepenuhnya atau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, melayani orang yang ada di sekeliling kami, melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, sehingga setiap orang yang dilayani akan mengalami Tuhan dalam hidup mereka, dan itu akan menjadi suatu benih yang berharga yang dapat membawa mereka memiliki keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengar dan mengikuti siri Devotion Formation pada pagi ini. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati pelayanan yang Tuhan telah percayakan buat mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka ya Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi berkat, hidup kami semua menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami menghargai setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh, waktunya akan tiba untuk berakhir. Maka justru Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami supaya kami senantiasa menghargai setiap kesempatan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa yang kami naikkan. Kami panjatkan segala ucapan syukur. Terima kasih kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.